Ini kan ada hotel yang terletak menghadap langsung Jalan Dago. Terus kemudian ini adalah kamar-kamarnya, gitu ya. Terus kemudian mereka membutuhkan satu ruangan untuk area awalnya untuk spa dan kemudian untuk restoran. Dan mereka membutuhkan kolam renang untuk meningkatkan nilai jual dari hotel, gitu ya. Jadi karena ini areanya sangat padat dan kemudian kita melihat ini bangunan ini sangat formil gitu, ini kita mau coba bangunan ini kita hilangkan, ya. Ini kita hilangkan. Bangunan yang kita kamuflase dengan tanaman semuanya, karena ini sangat dekat dan kemudian view dari kamar-kamar ini kan koridornya kan berada di luar semua ini ke sana semua. Kita melihat bahwa ini area publik ini bisa diakses visual dari bangunan existing, tetapi juga jangan sampai privasi dari kamar-kamar ini terganggu. Dan kemudian kalau ini ada bangunan besar di sini, ini akan menurut kita itu akan mengganggu, okay? Karena sangat sempit. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, kita coba hilangkan bangunannya, supaya si bangunan si hotel itu tuh dia ya lebih manusiawi lah, gitu ya. Di daerah situ gimana menciptakan suasana yang sedikit resort lah. Kalau idenya ini adalah ini bangunan lagi, itu bangunan yang konvensional seperti itu dengan cat dan ini segala macam itu, kita akan mendapatkan satu view yang kurang baik lagi. Nilai jual kamar menurut kita jadinya akan jelek. Area ini kita analogikan sebagai sebuah lanskap besar. Jadi bangunan ini kita buatkan seperti ya kita sebutkan di proposal kita itu, kita nggak buat bangunan tapi kita bikin pohon besar gitu lah. Jadi ini dia bangunan yang diangkat begitu, dan bentuknya dia begini gitu ya, dengan rangka-rangka ringan begitu, dan kemudian ini kita tanamin sampai dengan vertical garden begitu, dan kemudian ini ada kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah bangunan yang tadinya ini benar-benar sangat formil, bahkan dikatakan juga seperti kantor kecamatan dan mereka sama ownernya. Itu tuh kita ambil dari bentukan atau analogi dari bunga Patra Komala sebagai bagian dari upaya kita untuk mengangkat lokalitas, ya, bahwa bunga Patra Komala itu khas di Jawa Barat. Nah, kita nggak mau membuat kolam renang yang formil begitu, otak gitu. Kita coba begini dengan perjuangan, akhirnya mereka mau supaya orang dari atas kalau misalnya dari lantai 2 dia melihat tuh kalau cuma formil saja begitu kayaknya kurang oke. Jadi kita mau bikin suasana itu benar-benar, tadi ini lebih liar lagi, tapi akhirnya karena budget terbantu dengan lain, tadi kita buatkan seperti itu. Memang ada pertentangan juga waktu awal-awal, ini kan susah nih Pak, nanti bocor segala macam ya. Kita harus cek dari sisi konstruksinya lah, kita jaga terus kan, karena di sini kan ada kolam air hangat yang menyatu. Nah, gimana caranya? Ini ada kolam anak di sini ya. Dan di sini ada yang kolam air hangat. Sementara ini permukaannya sama semua, gitu. Jadi kita buatkan ini batasnya ini tenggelam di dalam air. Jadi ini adalah decking-deckingnya. Nah, memang kita buatkan supaya dia lebih liar lagi. Area-area sini kemudian kita tanami dengan pohon, sehingga bangunan yang existing ini, yang mengelilingi ini, dia akan bisa berdialog atau dia mendapatkan view baru, tetapi yang tidak bangunan,
gitu. Landscape gitu. Oh, iya, landscape. Kira-kira begitu. Itulah idenya. Ini kan ada kamar hotel di sini, ya. Jadi ini ada kamar, di lantai dasar itu adalah lobby, lantai 2-nya itu restoran segala macam seperti itu. Ya, bentukannya sangat formal, bahkan kadang-kadang orang mengatakan juga ini showroom mobil atau bagaimana gitu ya. Bahkan kalau misalnya sekarang ada yang penyambung yang di sini kita buatkan pakai tenda, ya. Ini juga saya yang desain. Jadi bentukan ini, garis tegas ini saya harus counter dengan sesuatu yang organik, gitu. Jadi ini yang awal, sangat keras. Gitu. Bagaimana membuat dia hilang dan kemudian juga dia bisa berdialog dengan sesuatu yang berbeda. Jadi kayak diinginkan itu supaya bangunan itu tuh tidak formal, ya, lebih informal, lebih resort lah sifatnya, karena walaupun dia di tengah kota, jarang di tengah kota bisa dapatkan tempat seperti ini. Pertama yang kita desain itu adalah ini. Jadi itu bangunannya begini, ini kan tinggi nih. Terus kemudian dihubungkan dengan bangunan 2 lantai itu. Nah, mereka mau buatkan selasar menghubungkan ini. Kita usulkanlah ininya begini, supaya dia menjadi sesuatu yang organik, gitu ya. Nah, setelah ini dibuat lagi ini, gitu. Akhirnya karena kebutuhan dari ruangan yang cukup banyak begitu, mau nggak mau memang bentuk denahnya itu tuh box yang paling efisien. Tadinya kita buatkan agak organik juga begitu. Tapi gimana caranya? Oke deh, dengan bentukan seperti ini, tapi ini yang kita kamuflase. Ini bahkan ada ke sini nih. Ini masuknya juga dia masuk ke sini. Ini kita kamuflase semuanya. Gitu. Jadi dia akan begini ya. Jadi dia seperti panggung dan kemudian di atasnya itu dia tanaman. Ya memang konsekuensinya adalah dia akan membuat perawatan yang lebih intensif gitu ya. Ini fungsinya kan di bawah itu adalah resto, di atas itu adalah function ya, untuk rapat-rapat ini sewa-sewa. Iya. Gitu ya. Di sebelah sananya, daerah sininya itu ada musola, ada gitu-gitulah, ada toilet gitu. Nah, ini kita usulkan supaya bangunan itu tuh dia seperti pohon lah gitu. Dan memang kita juga tidak akan pernah mau juga membuat bangunan yang menempel. Artinya, wah disikat aja, saya bilang kita nggak mau. Kalau nggak, bangunannya tidak bernafas. Ya. Di bangunan ini harus dingin, sehingga kita buatkan ini mau dia double layer. Jadi kalau misalnya dari atas begitu, dia begini, ini dengan atap yang ringan begitu. Nah ini yang kita buatkan. Jadi ini selasar begitu, ini juga begini, itu ini kan sehingga di sini si kolamnya, gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia dari sini, ini kan dia kan front view banget nih, dia bisa melihat bangunan yang hilang lah gitu. Sisanya adalah landscape. Ini kita buat begitu. Kita juga hitung dari sinar mataharinya supaya nanti si bangunan ini itu bisa tumbuh dengan optimal.